Manga Oshinoko udah tamat dan ini salah satu manga yang populer dan rutin gue baca per minggunya. Dengan segala naik turunnya ini series beserta keanehan dan kengacauan manga Oshinoko, gue akuin gue lumayan have fun ngikutinnya. Gue bukan fans Oshinoko yang die hard banget sih, gue lumayan casual dan lumayan suka sama ini series. Dan ya gue pengen ngontenin dan ngasih opini gue ke ini manga series secara keseluruhan kayak gimana. Gue have fun, gue suka karena ini jujur manga yang gue gak kritis amat. Gue nggak mengkritisi dalam ceritanya apaan, gue cuma kayak ya udahlah sekadar baca aja. Dan jujur ya, standar sama ekspektasi gue ke manga Oshinoko itu rendah banget. Jadi ya gini, simpelnya ini video review manga Oshinoko lah secara keseluruhan, apa yang gue suka dan apa yang gue nggak suka. Oke, langsung aja gue mulai dah. Oh ya, video ini ya kayaknya bakal ada spoiler manga Oshinoko gitu, jadi tahu diri lah ya, udah gue spoiler warning. Anyway, pertama gue mau ngomongin first impression gue pas pertama kali ngikutin cerita Oshinoko. Gampang nih, first impression gue adalah ini series manga tentang ya cerita balas dendam dibalut dengan nyinyirin industri hiburan entertainment. Arc pertama diawali dengan pengenalan dua MC kita, yaitu kembar Hoshino yang merupakan anak dari Hoshino Ai, seorang idol yang terkenal sekali. Kembar Hoshino ini sebenarnya orang yang udah meninggal tetapi reinkarnasi, dan mereka masih ingat di kehidupan sebelumnya itu kehidupannya kayak gimana. Aqua Hoshino, seorang dokter yang fans berat Ai Hoshino yang dibunuh tepat sebelum membantu Ai Hoshino melahirkan, dan Ruby Hoshino, seorang perempuan yang meninggal dikarenakan penyakit kronis dengan impiannya dia pengen jadi idol kayak Ai Hoshino. Keduanya reinkarnasi jadi anak dari Hoshino Ai, dan tentu mereka berdua tertarik sama industri hiburan kayak emaknya gitu, influence lah. Tapi sebelum Ai Hoshino melakukan konser besar, ternyata ada stalker yang membunuhnya, dan cerita Oshinoko dimulai dari sini. Cerita balas dendam mencari siapa pembunuh Ai Hoshino, orang yang terlibat, dan sambil nyinyirin industri hiburan. Hasilnya ya jujur ini strong first impression yang kuat banget ke diri gue ini pas pertama kali nyoba cerita Oshinoko. Tapi kalau kita ngomongin overall experience ya setelah kenal habis first impression itu ya beda banget. Dan maka dari itu overall experience gue bakal gue omongin selanjutnya di bagian gue ngejelasin apa yang gue suka dan apa yang gue gak suka. Dimulai dari apa yang gue suka dari manga Oshinoko. Hal yang paling gue suka dari manga Oshinoko tentu adalah art style manganya yang bagus banget. Manga Oshinoko ini digambar oleh Mengo Yokoyari yang gue suka banget gambarannya, dan poin plus dari art style Mengo Yokoyari adalah desain karakternya yang bagus banget, mau itu sidecast ataupun main case yang keren desainnya. Desain karakter cowoknya itu pada ganteng walaupun si Aqua ini jamet banget, dan desain ceweknya itu cantik semua, waifuable semua, mantep banget dah. Apalagi kalau kita ngomongin desain karakter waifu, gue itu Akane Kurokawa itu cantik banget, sama Mama Miyako itu desain karakter terbagus Oshinoko sih, gue suka banget itu. Dengan desain karakter yang bagus, tentu gambaran karakter pada cerita seperti ekspresi karakter di manga Oshinoko juga bagus banget buat gue pribadi. Karakter di Oshinoko rasanya ekspresif banget yang gue demen ngeliatnya, dan gue rasa itu poin pertama yang gue suka dari Oshinoko. Hal kedua yang gue suka banget dari Oshinoko itu freaknya cerita Oshinoko itu aneh banget jujur, dengan segala elemen problematiknya, entah itu dipakai buat plot device di dalam industri hiburan atau yang bukan, itu gue suka sih. Gue pengen ngeliat anehnya kayak gimana. Honestly bagian ini tuh guilty pleasure gue ke Oshinoko yang ngebikin gue ngikutin ceritanya dari awal sampai akhir. Kalau ini cerita nggak ada hal aneh ya gue jujur gak bakal ngikutin sampai kelar kayaknya. Dan gue tahu seiring jalannya cerita Oshinoko itu ceritanya ya gitu-gitu. Cuman ya tetap gue makan karena gue penasaran, gue pengen lihat freak ya, gue pengen lihat anehnya. Wes gitu aja tentang hal yang gue suka dari Oshinoko, dan selanjutnya gue mau ngomongin hal yang gue gak suka dari Oshinoko. Sebenarnya kalau misalnya gue kritis banget ke cerita Oshinoko gitu, kayaknya bakal banyak banget hal yang gue gak suka dari ini series. Cuman lagi-lagi gue ke series ini itu standarnya rendah banget dan ekspektasi gue rendah banget, jadi gue gak kritis-kritis amat sih. Gue gak baca dalam-dalam amat ke cerita Oshinoko. Jadi rasanya itu ya dikit banget sih hal yang gue gak suka dari Oshinoko. Dan tapi sebenarnya kalau kita ngomongin masalah Oshinoko secara keseluruhan, sebenarnya itu cuma ada satu masalah, tapi satu masalah ini mempengaruhi pondasi cerita Oshinoko dari awal sampai akhir secara keseluruhan. Dan satu masalah ini adalah cerita Oshinoko itu banyakkan hal itu cuma di level permukaan aja, gak berani memperdalam hal tersebut. Ya udah surface level aja, entah dari segi karakter, plot point, pokok semuanya itu cuma level permukaan aja. Gue sebenarnya gak terlalu mempermasalahkan hal
hal ini karena gue nge-treat manganya dengan standar yang sangat rendah dan ceritanya sesuai sama ekspektasi gue yang rendah dengan standar gue yang rendah. Rasanya juga emang dari tema yang ditawarkan semua itu cuma ngebahas level permukaan dan gak mau explore hal tersebut lebih dalam. Gue gak bakal nyangkal ada bagian yang dalam, ada yang bagian menyentuh banget. Kayak arc Akane itu bagus banget, tapi abis dari situ mayoritas arc berikut itu kayak ya udah level permukaan aja, gak berani menyentuh dalam-dalam amat. Dan jujur ya, ada suatu cerita yang menawarkan cerita itu premisnya dari awal sampai akhir cuma ngebahas level permukaan aja yang simple banget, dan ada yang kasusnya kayak Oshinoko ini yang beda, yang ekspektasi orang-orang itu menawarkan cerita yang dalam banget, yang sangat deep, tapi ternyata kagak gitu. Jadi kayak kepancing gitu kelihatan dalam padahal kagak. First impression gue di awal yang kuat itu didorong karena ngerasa ini adalah cerita yang bakal nawarin hal dalam, tapi ternyata abis itu gue ngikutin beberapa arc, rasanya di cerita nggak bakal memperdalam hal tersebut. Jadi kayak ya udah bahasannya level permukaan, sehingga gue ya udah ngasih standar yang rendah aja lah biar gue bisa enjoy cerita Oshinoko dari awal sampai akhir. Apalagi kan gue demen lah ngeliat cewek-cewek cantik di Oshinoko itu yang waifu semua. Jujur ekspektasi cerita rendah ini juga karena ya Aka Akasaka sih, yang ntar gue bahas kenapa gue naruh ekspektasi rendah ke garapan Aka Akasaka. Dan contoh yang paling gue kurang suka buat level permukaan adalah kritik terhadap industri hiburannya dengan segala hal edgy yang ada di dalamnya. Itu kesannya ada buat sekadar ada dan buat shock value aja. Dan kalau gue pakai bahasa lebih, ini kasus namanya style over substance cerita Oshinoko ini. Kayak ya udah bener, mungkin kalau misalnya cerita industri hiburan ini beneran diperdalam lah, nggak sekadar ada doang lah gitu-gitu, mungkin akan lebih kenal lah cerita Oshinoko secara keseluruhan. Anyway, overall thoughts gue ke manga Oshinoko ini adalah manga yang gue kasih rating 8 dari 10. Dari personal enjoyment gue, dan gue ngerasa ini manga guilty pleasure, gue suka ngikutin manga ini. Jujur makanya gue kasih 8 dari 10 dengan art style yang cantik dan cerita yang gitu. Dan gue ngasih 8 dari 10 juga punya justifikasi tersendiri kenapa ratingnya mungkin bagi kebanyakan orang kerasa ketinggian. Nah, gue ngasih 8 dari 10 karena dari tadi gue udah berulang kali kalau ngomong standar gue ke cerita Oshinoko itu rendah, dan standar gue yang rendah ini delivered lah karena sesuai ekspektasi. Standar cerita Oshinoko yang rendah ke gue ini karena yang garapnya itu Aka Akasaka, dan standar gue ke garapan Aka Akasaka itu rendah. Apalagi karena gue tuh abis ngikutin Kaguya sama Love is War dulu, yang endingnya gue kerasa kayak gitu doang. Ya udah, mungkin pas gue ngikutin Oshinoko gue berusaha menjaga ekspektasi gue serendah mungkin buat apapun yang digarap Aka Akasaka. Gue ngibaratin cerita Oshinoko yang digarap Aka Akasaka atau garapan Aka Akasaka in general itu ibarat gue pakai standar makanan fast food yang kayak ya udah standarnya ala kadarnya kan fast food itu. Beda nggak kayak Tatsuki Fujimoto yang standarnya itu tinggi banget, dan kalau pakai ibarat restoran lah makanan-makanan, Tatsuki Fujimoto ini standarnya itu di standar restoran yang ada bintang Michelin ya, analogi paling gampangnya. Dan Tatsuki Fujimoto adalah mangaka yang garapan itu sangat gue kritisin banget tema ceritanya apa-apanya gitu. Sedangkan Aka Akasaka ini gak gua kritisin sama sekali. Kayak gue bilang tadi, yang satu standar fast food, yang satu standar bintang Michelin. Maka dari itu hasilnya gue nggak kritis amat ke cerita Oshinoko. Gue naruh ekspektasi rendah ke Oshinoko, dan lagi-lagi ekspektasi rendah gue delivered gitu. Makanya gue kasih 8 dari 10. Nah, ini ya udah cerita yang surface level aja, level permukaan aja, dan endingnya ya masih make sense kalau kita ngeliat dari level permukaan doang. Kita gak menganalisis subtext di dalamnya ada apa aja. Jadi kayaknya satu-satunya cara kalau lu pengen enjoy Oshinoko itu adalah lu masuk ke cerita Oshinoko dengan ekspektasi yang sangat rendah aja gitu. Matiin otak lu dan turunin standar lu, karena di luar sana pasti banyak yang menaruh ekspektasi tinggi banget ke Oshinoko, cuman dikhianati pas ekspektasi tersebut gak tercapai. Dan gue gak bisa nyangkal hal itu, gue gak mau ngedebatin hal itu, karena kalau misalnya lu nunjukin hal jelek dari Oshinoko, jujur ya mungkin gue bakal setuju-setuju aja kalau misalnya lu gak suka cerita ini. Dan mungkin itu argumen yang valid, gue gak bisa nyalain orang yang kayak gitu juga, karena mereka berpikir mangaka itu bisa menghasilkan sesuatu yang masterpiece, dan nyatanya kagak gitu buat mereka. Gitu aja deh tentang Oshinoko. Udah, bye.